Berdiri bersama. Haleluya Yesus. Benar Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan siapkan hati kita untuk merefleksi diri melalui hambanya yang akan
memimpin kita di dalam refleksi malam hari ini. Dan pada saat ini biarlah ucapan syukur kepada Tuhan yang akan kita naikkan. Betapa hatiku sangat berterima kasih padamu Yesus. Inilah kami, inilah persembahan kami, inilah hidup kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku ku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih. Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku, pakailah hidupku. Kepada hambanya Bapak Pendeta Sabto saya serahkan. Kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kehidupan kami, kami mau berseru dan mengatakan sebagai komitmen kami, pakailah hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan seumur hidup kami. Hanya dengan begitulah keistimewaan kami sebagai seorang perempuan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami rindu malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat di tengah-tengah keletihan kami dan kecapean kami mengikuti retret ini Tuhan, atau kemah perempuan ini, kami rindu Roh Kudus menjamah setiap kami, sabdamu menyapa setiap kami, pribadi lepas pribadi, tanpa satu pun yang terlewat. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat. Dan Kau juga urapi, perlengkapi hambamu dan nyatakan kuat kuasamu melalui hambamu, supaya benar-benar setiap kami perempuan-perempuan istimewa yang mengikuti kemah perempuan ini terberkati hanya oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang satu-satunya sumber kebenaran itu, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Shalom. Ya, jangan panggil saya Judika sekarang. Jadi saya adalah Pendeta Sabto Suwarno. Ya, tadi cuma peran Bapak Ibu. Ya, jadi saya harus buka topeng saya dan Judika sudah saya tinggalkan di belakang tadi. Ya. Ya, saudaraku, tahukah saudara kenapa saya pilih lagu ini sebelum firman Tuhan? Ya, syair hanya ini Tuhan, persembahanku, itu ditulis oleh seorang perempuan yang enggak punya harga diri. Ya, yang maaf kata, dia adalah seorang pelacur. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka bukan hanya kelemahannya yang diubahkan, tetapi kepelacuran hidup yang tidak ada harga diri diangkat oleh Tuhan. Dan ketika dia menikmati anugerah kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu rupa, dia cuma menuliskan satu bait yang luar biasa. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Perempuan yang tidak ada harganya di tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih dan penuh kuasa, dia bisa mempersembahkan hidupnya.
kita pasti lebih dari pelacur. Kita pasti lebih dari pribadi yang mencipta lagu ini. Mari dengan lebih sungguh lagi kita angkat referen tadi. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hai para perempuan istimewa, mau dipakai oleh Tuhan? Mau dipakai oleh Tuhan? Mari kita tata hidup kita sedemikian rupa semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan suka dengan perempuan-perempuan yang setia kepada Dia. Mari kita merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mengangkat ayat dari tema karena pasti sudah dikupas tuntas oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Saya ingin membawa kita pada satu pemahaman. Ya, kenapa kita disebut istimewa? Kita harus kembali ke sumbernya dan kepada dasar yang paling kokoh tentang bahwa kita ini memang istimewa. Mari kita membaca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14, 15 dan yang ke-16. Saya akan membaca ayat yang ke-14. Perempuan-perempuan istimewa di tempat ini membaca ayat 15. Nanti bersama-sama kita akan membaca ayat yang ke-16. Puji nama Tuhan, ada slide yang membantu kita lebih jelas membacanya. Ibrani 4 ayat 14, 15 dan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu siapa? Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bersama-sama, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya yakin perempuan-perempuan istimewa di tempat ini lelah ya. Dari kemarin ya harus mengikuti sesi demi sesi, kegiatan demi kegiatan. Bahkan tadi ada ibu-ibu yang menunjukkan videonya sedang berlatih yoga. Wah, ya, luar biasa. Ya, saya datang-datang dipameri ibu-ibu yang sedang yoga. Ya, saya nggak ikut. Ya, saya ingin bisa yoga juga. Ya, tetapi justru dalam kecapean inilah lahan paling subur untuk kita tidur, bukan ya? Lahan paling subur untuk kita justru membuka hati seluas-luasnya supaya Tuhan, Roh Kudus memulihkan kita dari keletihan dan kecapean kita. Dalam hidup ini kan capek, betul? Kita hidup dari bangun pagi sampai kemudian malam tidur, bangun lagi, yang ada adalah capek. Ya, kita apalagi yang ibu rumah tangga, udah ibu rumah tangga, menjadi staf kantor, ya, menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri, menjadi staf, ya, kemudian masih macam-macam ngurusin, kita dilelahkan oleh kesibukan kita masing-masing, ya. Mungkin ikut kemah perempuan mungkin loh ya, nanti kalau komplain silakan. Mungkin ikut kemah ini adalah pelarian kita dari kesibukan. Ini kesempatan untuk lari dari tanggung jawab rumah tangga. Kesempatan sering-sering ada kemah perempuan ya, sehingga kita sering kabur dari rumah ya, meninggalkan anak-anak dan suami kita ngurus dewe-dewe gitu ya. Tapi perempuan-perempuan GKMI tidak begitu. Itu perempuan-perempuan di sono ya. Ini perempuan-perempuan di sini tidak begitu, amin. Tapi biasanya sono dan sini
bukan saya yang menjawab ya. Saudara yang menjawab ya. Ya, tapi saya yakin nggak ada yang kabur lah dari rumah. Ini benar-benar pamit sama suami. Pamit dengan suami? Halo? Perempuan istimewa? Pamit ya. Pamit sama anak enggak? Sungkem gitu sama suami? Enggak. Ya. Perempuan istimewa yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita istimewa? Ini harus menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ya. Siapa yang membuat kita istimewa? Kenapa kita disebut istimewa? Jangan-jangan kita tahu perempuan istimewa ya pokoknya keren lah gitu. Saudara, segala sesuatu disebut istimewa kalau apa? Boleh jawab ini. Kita disebut istimewa atau segala sesuatu disebut istimewa kalau istilah titik-titik di bawah ini apa isinya? Lebih, berbeda, apalagi spesial, apalagi 4 telur gitu ya, itu martabak. Hah? Oh, oke. Ya, saudara saya kasih tahu, kenapa kita segala sesuatu termasuk saudara disebut istimewa karena beda, ada keunikan khusus di dalam dirimu dan di dalam diriku. Khususnya sebagai perempuan kita ini istimewa. Ya. Kalau kita melihat pekan penciptaan, maka kita ini adalah pribadi yang istimewa. Amen. Ya, saya selalu suka menceritakan bagian ini karena saya jebolan guru sekolah minggu cum laude gitu ya. Saya lahir dari udah sekolah minggu, kemudian gede dikit jadi guru sekolah minggu gitu ya. Jadi saya suka bercerita. Jadi kalau saya agak lama ya maklumi aja ya. Saudara, kalau kita kembali merenungkan pekan penciptaan ada cerita yang menarik. Ketika Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi, ya dia bilang jadi. Bintang dan bulan jadi. Betul? Menciptakan monyet, kerbau, cacing jadi. Betul? Kun fayakun, jadi. Ya. Tetapi ketika Allah menciptakan saudara dan saya, ya, apa yang dilakukan? Waduh, ini kayaknya jemaat saya ini. Aku belum menggembuskan nafas. Allah mengambil debu tanah, dibentuklah saudara dan saya, Adam dan Hawa. Ya, tetapi kalau dibentuk sudah bagus, sudah presisi, sudah akurat, sudah keren, tetapi masih ada yang kurang. Karena debu is debu. Enggak akan ada kuasa apapun, enggak ada power apapun, enggak ada keistimewaan apapun. Betul? Tetapi yang menarik, ini yang tidak diberikan pada monyet, ini yang tidak diberikan pada kerbau, ini yang tidak diberikan pada pohon pisang, ini yang tidak diberikan pada ular, ini yang tidak diberikan pada buaya. Ini hanya diberikan kepada manusia yang telah dibentuk oleh Allah dari debu dan tanah. Apa itu? Allah menggembuskan nafasnya. Dan disitulah gambar dan citra diri Allah sebagian ada di manusia itu. Amin. Maka sebagian daya kreatif Allah ada di ciptaan itu. Maka rohnya Allah sebagian ada di dalam ciptaannya. Amin. Katakan di kanan kirimu, kita ternyata benar-benar istimewa. Karena ada roh Allah di dalam hidup kita. Saudara harus tahu kenapa saudara istimewa. Karena di dalam diriku, di dalam dirimu ada roh Allah. Amin. Ini yang membuat kita berbeda. Ini yang membuat kita spesial. Ini yang membuat kita tidak bisa dibandingkan oleh ciptaan Allah yang manapun dan dimanapun. Ini yang membuat kita spesial. Dan saking spesialnya, Allah memberikan tugas yang spesial juga. Jadi kita spesial, kita istimewa bukan karena kejadian kita istimewa, tapi kita punya mandat istimewa. Kembali ke pekan penciptaan, Allah mempercayakan ciptaannya kepada saudara dan saya untuk mengelolanya, untuk memanagenya, untuk memaintennya dengan baik. Bayangkan ciptaan Allah yang semua itu, yang semua disebut baik adanya itu, diserahkan pengelolaannya kepada saudara. Wow,
Jadi kita istimewa bukan karena identitas kita, asal kita, tapi kita juga punya mandat yang istimewa. Enggak main-main Bapak Ibu. Allah enggak percaya pada sapi. Allah enggak percaya pada cacing. Allah percaya pada saudara. Dan dipercaya itu ada senangnya, ada beban juga, betul? Menjadi orang dipercaya itu luar biasa. Berarti kita memang punya kualitas untuk dipercaya. Tapi bisa dipercaya dan terus dipercaya itu masalah lain. Dan memang akhirnya manusia yang diciptakan dengan istimewa, ya diberi mandat istimewa, ya akhirnya jatuh dalam dosa. Karena ketika Allah mengembuskan rohnya, di situ juga ada kehendak bebas. Di mana Allah yang bebas mencipta, Allah yang berdaulat itu menyerahkan bagian kehendak bebasnya kepada manusia. Dan ini resikonya tinggi. Ketika manusia diberi kehendak bebas, maka dia bisa memilih taat atau memilih tidak taat. Betul? Ketika manusia dipercaya mempunyai kehendak bebas, maka dia akan bisa memilih aku taat pada Tuhan atau aku tidak taat kepada Tuhan. Dan faktanya apa yang terjadi? Manusia pertama memilih tidak taat. Maka segala sesuatu yang istimewa tadi ambruk di detik yang sama ketika manusia memilih tidak taat. Maka segala keistimewaan tadi, identitas dan amanah yang istimewa tadi tiba-tiba pudar, tiba-tiba rontok, tiba-tiba gugur dengan sendirinya dan semuanya rusak. Tetapi Tuhan tetaplah Tuhan. Dan ciptaan yang istimewa tetaplah ciptaan yang istimewa. Saking istimewanya. Kalau kita singkat cerita di Alkitab, sejarah suci itu, maka Ibrani menulis kita punya imam besar agung. Bukan sekedar imam besar. Kalau kita sudah kenal lah imam besar, wah sempat heboh imam besar itu. Bahkan disebut imam jumbo ya. Tapi ini imam besar agung. Jadi sing ada lawan, ojo dibanding-bandingke imam besar agung ini. Ibrani menulis imam besar agung yang sudah melintasi semua langit. Artinya dia berdaulat atas langit dan bumi. Dia berdaulat atas semesta ini. Dan imam besar agung itu yang bernama Yesus Kristus itu untuk menunjukkan betapa saudara istimewa. Dia memberikan segalanya. Segalanya bukan dunia ini, segalanya itu adalah dirinya sendiri. Yesus bukan hanya memberikan sesuatu, tetapi dia memberi diri buat ciptaannya yang istimewa. Ini yang ketiga, kenapa saudara istimewa? Karena saking istimewanya saudara, Allah rela meninggalkan tahtanya. Allah rela meninggalkan kemuliaannya di sorga. Dia turun menjadi manusia hina. Demi siapa? Demi perempuan-perempuan istimewa di tempat ini. Amin. Amin. Bukan demi siapa-siapa. Demi saudara. Dan bahkan Yesus Kristus bukan hanya menebus, tapi dia juga bisa berempati dengan kelemahanmu. Siapa di sini yang enggak punya kelemahan boleh angkat tangan. Ada? Ada yang enggak punya kelemahan di sini? Ada yang angkat tangan, nanti kita bisa konseling di rumah gitu. Saya boleh ya katakan bahwa saudara tidak sempurna. Saudara punya kelemahan, tersinggung enggak? Saudara punya cacat celah, tersinggung enggak? Saudara punya kelemahan. Saya pun punya kelemahan. Banyak lagi. Ya, saudaraku, Allah bukan hanya sang penebus, tapi Allah adalah pribadi yang mau berempati. Dia ikut merasakan, kita rasakan. Tuhan dalam pribadi Yesus inilah yang tidak dimiliki Tuhan-Tuhan yang lain. Amin. Yang ikut merasakan penderitaan manusia. Yang ikut benar-benar merasakan empati yang ilahi untuk ikut merasakan perihnya karena dosa. Ngerinya terpisah dari Allah. Penderitaan dengan segala turunannya karena dosa. Yesus merasakan itu.
Ini kan minggu-minggu Prapaskah. Di gereja kita mungkin merenungkan hal ini. Imam agung yang turut merasakan apa yang saudara rasakan. Penderitaan kalau di-list banyak banget. Sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai mama, ya, sebagai mertua perempuan, sebagai menantu perempuan, kita punya masalahnya dewi-dewi. Aduh Pak Sabto, rasanya kalau bisa milih, saya hidup setelah perempuan ini aja. Enggak kuat rasanya Pak Sabto. Anak-anak enggak mau diatur. Mereka sudah gede-gede, tapi semakin enggak taat. Bukan hanya kepada orang tua, tapi enggak taat sama Tuhan. Hidupnya hancur. Saya sebagai ibu nangis. Berbes milih orang Jawa bilang. Aduh Pak Sabto, satu-satunya orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi pendamping hidupku, isinya menyakiti terus, yaitu suami. Istri isinya egois melulu, nuntut terus dan tidak mau mengerti. Aduh Pak Sabto, ada sakit nih. Dokter udah angkat tangan. Hidupku tinggal 6 bulan. Divonis dokter, paling lama 6 bulan. Aduh Pak Sabto, sakit ini enggak parah sih, tapi sangat mengganggu. Mungkin ini ya Pak Sabto yang dimaksud duri dalam daging. Cerita-cerita ini mungkin sama. Saudara perempuan-perempuan ini alami juga. Mana melihat pertumbuhan anak, tapi mengecewakan. Makan hati terus. Melihat kelakuan suami, makan hati terus. Belum lagi ada beban ekonomi. Disharmoni di rumah tangga. Belum lagi harus menghadapi omelan mertua, nyinyiran tetangga. Disingkirkan di persekutuan-persekutuan, tidak dianggap. Saudaraku, Yesus mengalami itu semua, percaya enggak saudara? Yesus dikhianati oleh orang-orang terdekatnya loh, oleh inner circle-nya, oleh lingkaran A1-nya dikhianati, oleh lingkaran satunya ditinggal, cuma minta doakan aku, bantu aku doa, malah tidur loh murid-muridnya loh. Yesus pernah ditolak, Yesus pernah disalahpahami, Yesus enggak dianggap. Imam agung itu adalah imam agung yang turut merasakan kelemahan saudara dan kelemahan saya. Tetapi imam agung itu tidak mau kita hidup dalam kelemahan itu. Excuse, ya maklumlah Pak Sabto, aku kan gak pintar. Ya maklumlah Tuhan, aku kan biasa-biasa aja. Ya wajar lah kalau aku gak bertumbuh, kalau aku gak setia, kalau aku gak macam-macam banyak alasan, kalau aku gak bisa melayani, banyak alasan. Tuhan tidak mau pribadi yang diciptakan secara istimewa excuse dengan hidupnya. Banyak permakluman dalam hidupnya. Kalau saudara benar-benar percaya pada imam agung ini, maka pekerjaan-pekerjaan yang harusnya saudara lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan istimewa. Di atas rata-rata, beyond. Kalau saudara melakukan apa yang dilakukan tetangga sebelah saudara, belum menggenap diciptakan secara istimewa. Kalau saudara masih curang seperti teman-teman sekantor saudara, saudara belum memenuhi kuota bahwa saudara itu istimewa. Kalau saudara masih suka ngerumpi menjelekkan orang lain, saudara belum memenuhi kuota bahwa saudara adalah perempuan istimewa. Kalau saudara masih sering mengeluh dalam hidup ini, banyak permakluman dalam hidup ini, maka saudara belum memenuhi kuota saudara adalah perempuan istimewa. Karena Tuhan di Ibrani tadi jelas mengatakan bahwa kita harus dengan penuh keberanian menghampiri tahta rahmat itu. Itu bukan hanya menghampiri, tapi hidup dalam rahmat itu dengan confidence ilahi yang Tuhan berikan. Kalau saudara enggak pede dalam terang kebenaran firman Tuhan ini, bisa jadi saudara kurang intim dengan Tuhan. Saya ulang ya. Kalau saudara merasa minder terus-menerus, ya, galau terus-menerus, bisa jadi saudara kurang membangun keintiman dengan Tuhan. Karena orang-orang yang intim dengan Tuhan, berdasarkan terang kebenaran Ibrani, dia akan tampil penuh keberanian, bukan sombong loh ya. Confidence, diajak melayani ayo. Ya.
Ada tawaran jadi WL, ayo. Asal suaranya bagus lah ya. Diajak berbagi, ayo. Kenapa? Karena ada confident, percaya diri ilahi di dalam dirinya. Dan itu yang Tuhan mau. Disitulah Tuhan akan berdecak kagum dan senang melihat saudara. Karena bukan hanya kita dicipta secara istimewa, kita diberi amanah istimewa, tapi kita juga melakukan perkara-perkara yang istimewa. Yang beyond, melampaui rata-rata orang yang tidak percaya. Jadi kalau saudara pulang dari tempat ini, saudara biasa-biasa aja. Tetap pelit, ya, tetap ngomongi orang lain, tetap kebun binatang keluar semua, tetap ngeluh terus. Saudara belum memenuhi standar Tuhan, Sang Imam Agung itu, yang sudah memberikan segalanya buat saudara. Kita ini istimewa. Saya akan cerita, saya tidak berpanjang lebar karena waktunya terbatas. Ada seorang bernama Joseph Knipe. Ya, saya enggak pintar spellingnya bahasa Inggris, namanya Joseph Knipe. Suatu kali dia berencana mengunjungi temannya yang bernama Fanny di New York. Joseph Knipe ini adalah anak seorang pendeta Metodis. Ya. Dia pintar main musik, dia suka menggubah musik, dia suka bermain musik. Nah dia mau menemui Fanny temannya ini, karena dia punya melodi, punya nada-nada yang dimainkan dengan alat musiknya, tapi dia enggak dapat liriknya. Nah kebetulan dia ingat bahwa Fanny ini adalah penulis lagu. Dia pergi ke New York dan ketemu sama Fanny. Lah mereka di New York. Van, tolongi aku dong. Aku punya nada nih, punya melodi yang bagus. Aku enggak pernah bisa tidur sebelum memikirkan dan melafalkan, menyanyikan melodi ini. Tapi aku enggak punya liriknya, aku enggak punya kata-kata. Tolong dong kasih kata-kata, kasih lirik dong di melodi ini. Kemudian Fanny, sebentar ya Joseph, aku tak berdoa dulu. Akhirnya Fanny minta waktu untuk berdoa. Seperti kebiasaan Fanny, sebelum dia menulis lagu, dia pegang Alkitab kecilnya dan dia berdoa, bertelut-telut berdoanya. Dia benar-benar hormat sama Tuhan dan dia minta inspirasi sama Tuhan. Kemudian gak lama, si Fanny ini dengan muka yang berbinar-binar, dia menemui Yosef. Yosef, entah kenapa, sehabis doa, kalimat ini yang muncul. Apa kalimatnya? Blessed assurance, Jesus is mine. Saudara pasti tahu lagu itu. Fanny tadi adalah Fanny J. Crosby. Siapa Fanny J. Crosby? Perempuan yang semenjak usia 3 minggu sudah buta karena malpraktek. Usia 3 minggu. 6 minggu. Dia mengalami malpraktek dan dia buta sepanjang hidupnya. Tetapi dia tidak excuse dengan kondisinya. Buta itu enggak enak loh, kita enggak bisa lihat apa-apa. Saudara mungkin banyak kelemahan, tapi saudara enggak buta. Saudara masih banyak kesempatan melihat segala sesuatu, keindahan dunia ini. Fanny enggak punya kesempatan itu. Tapi Fanny pribadi yang tidak pernah meratapi hidupnya. Dia tahu dia diciptakan dengan istimewa. Dia tahu dia memegang amanah istimewa dalam hidupnya. Dan dia tahu dia harus punya karakter istimewa, sikap istimewa. Dan Fanny J. Crosby sepanjang hidupnya dia menggubah kurang lebih 8.000 pujian gospel atau lagu-lagu himne yang sampai sekarang sebagian besar kita nyanyikan. Siapa yang enggak kenal Fanny J. Crosby? Fanny J. tidak menyerahkan remote kontrolnya pada orang lain. Orang lain pasti menghina dia. Kamu perempuan buta lagi, kamu enggak punya depan. Fanny J. Crosby tidak pernah menyerahkan penilaian hidupnya pada orang lain. Nanti pasti memahitkan, menggetirkan. Dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Dia serahkan remote kontrol hidupnya hanya kepada Sang Imam Agung besar, yaitu Yesus Kristus, yang tahu persis masa depan gilang gemilang buat dia. Dan Fanny Crosby meyakini itu hari lepas ke sehari, menit demi menit dia yakini itu adalah kasih karunia Tuhan. Dia punya keberanian untuk datang mengambil kasih karunia itu dan dia mau hidup di dalamnya.
Fanny J. Crosby mengalami kasih karunia yang tidak semua orang bisa. 8.000 himne. Bahkan dia dijuluki Queen of Gospel musik. Dia ratunya lagu-lagu himne. Lagu-lagu yang bercerita tentang Injil Kristus. Luar biasa. Dunia cuma bisa menjudge dan menghakimi kita. Karena kelemahan kita, karena kebodohan kita, karena ketidakmampuan kita, karena ketidakberdayaan kita, karena kemiskinan kita, karena kepapaan kita. Dunia menghakimi kita. Kamu gak pantas melayani. Kamu gak pantas duduk di depan. Kamu gak pantas menjadi temanku. Banyak ketidakpantasan disematkan dalam hidup kita. Tetapi hari ini Tuhan Yesus bilang, kamu istimewa. Amin. Hari ini Tuhan Yesus bilang, kamu spesial. Jangan biarkan hidupmu dikontrol oleh penilaian-penilaian dunia. Dunia selalu melihat kebiarnya kok. Yang ya toh? Tertinggi, terpintar, tercepat, tertinggi. Itu yang dihargai oleh dunia. Tapi Tuhan menghargai kepapaanmu. Yesus menghargai keberdosaan. Yesus tahu persis kamu lemah. Dan Tuhan Yesus merahmati kamu dengan penebusannya yang luar biasa. Amin. Karena saudara spesial. Saudara istimewa. Ada sebuah video klip sederhana. Perhatikan kata-katanya. Saya pilihkan yang ada terjemahannya karena saya sendiri sadar saya nggak pintar bahasa Inggris. Ya. Pujian ini mengatakan bahwa dunia selalu mengatakan kamu lemah, kamu nggak berharga. Tapi Yesus bilang kamu berharga, kamu dicintai. Percayalah dengan apa yang Allah bilang tentang dirimu. Yakinlah tentang apa yang Tuhan nilai tentang dirimu. Dan itu yang akan membuat kamu kuat. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I
You'll have every failure, God. You'll have every victory. Para perempuan istimewa, percayalah apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Kasih karena Tuhan melampaui semua kerapuhanmu, amin. Kasih karena Tuhan Yesus Kristus melampaui segala kegagalanmu, amin. Kasih karena Tuhan, penilaian Tuhan melampaui segala ketidakberdayaanmu. Karena dia tahu persis siapa yang diciptakannya. Dia tahu persis di mana kelemahannya. Tapi dia juga tahu persis bagaimana cara mencintai ciptaannya. Saudara spesial karena saudara dicintai oleh Allah. Saudara spesial karena cintanya Tuhan hanya buat saudara dan saya. Jangan pernah menyerahkan hidup saudara pada dunia ini. Dunia boleh menilai apapun. Dunia boleh menghakimi apapun. Tapi jaminan mulia dari Allah cukup bagi kita untuk tetap tegak berdiri, menjadi perempuan-perempuan yang hebat, menjadi istri-istri yang hebat, mama-mama yang hebat, perempuan-perempuan yang istimewa. Baik di gereja, di rumah tangga, di lingkungan sekitar, di tempat kerja. Kita spesial karena kita memegang jaminan mulia itu. Ketika Fanny J. Crosby berdoa dan dia berteriak dan menemukan kalimat blessed assurance, Jesus is mine. Mari dengan hati kita pujikan jaminan mulia. Himne yang dicipta Fanny J. Crosby puluhan tahun yang lalu, tapi nilai kebenarannya masih bergaung hari ini. Saya undang perempuan istimewa untuk bangkit berdiri. Percayalah akan jaminan mulia dari Yesus Kristus. Saudara miliknya Tuhan. Pujikan dengan segenap hatimu. Kami masuk surga, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masuk pujikan bait yang kedua. Aku mau taat sepenuhnya
angkat hatimu, katakan kami masyurkan, kami puji. Amin. Haleluya Yesus. Kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji. Kita pujikan bait yang ketiga. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Mari bersama-sama kita angkat hati kita, kami masyurkan, kami puji. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Selamanya kami masyurkan, kami puji. Haleluya. Musik tetap pujikan pujian ini. Perempuan istimewa, mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Mari dengan tutup mata kita merenungkan. Mungkin kita merasa menjadi perempuan yang gagal, menjadi istri yang tidak berguna, menjadi mama yang tidak spesial bagi anak-anak. Mungkin kita juga merasa banyak keterbatasan, sehingga kita menjalani kehidupan dengan penuh permakluman, banyak excuse di sana sini. Mungkin kita menjadi perempuan-perempuan yang patah hati karena orang-orang yang kita cintai menyakiti kita, bahkan mengkhianati kita, bahkan anak-anak kita tidak mau tunduk pada nasihat kita. Mungkin kita menjadi perempuan-perempuan yang kesepian, kita berpunya segalanya, tapi kita merasa gak ada kasih sayang, gak ada pujian dari suami dan anak-anak kita. Kita merasa sendiri, lonely, bahkan loneliness. Mungkin juga kita menjadi perempuan-perempuan yang sebatang kara, karena semua orang terdekat kita satu persatu meninggalkan kita, tidak menganggap kehadiran kita. Bahkan di gereja pun tidak ada yang memperhatikan dan peduli kita. Tapi malam hari ini saya mau katakan, ada pribadi spesial, Sang Imam Agung, yaitu Yesus Kristus. Sang Imam Besar Agung, yaitu Sang Kristus, yang melihat dari hati yang penuh kasih. Engkau spesial, engkau istimewa, engkau akan mengangkat segala kerapuhanmu. Dia akan merengkuh kelemahanmu. Dia akan memulihkan kegagalan di kegagalan. Bahkan dia akan menyeka air mata kesepian. Karena jaminan mulai dari Yesus Kristus tidak bisa disediakan oleh dunia ini. Bahkan jaminan yang bersifat kekal, tak terhitung, tak terhingga. Engkau yang mau menerima pemulihan dari Tuhan, berserulah kepada Tuhan di dalam hatimu. Tuhan, ini aku Tuhan, ini kerapuhanku. Angkat aku Tuhan, pulihkan. Berkatalah secara pribadi dengan Tuhan. Jangan lewatkan malam ini berlalu begitu saja. Akui kerapuhanmu, sadari kelemahanmu, dan sambut
tangan Kristus yang terulur bagi hidupmu untuk memberkatimu, memulihkanmu, dan menggantikan kesepian dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, dengan sukacita yang tidak tertandingi, dengan kasih yang tidak pernah terukur dan tidak bisa diukur. Bait pertama kita akan pujikan sambil kita tetap berdoa pada Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Jamahan. Kami masyurkan, kami puji, masyurkan, kami puji. Haleluya Yesus. Selamatnya kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. Ya Tuhan Yesus, Sang Imam Besar Agung yang sangat peduli dan berempati akan segala keberadaan hidup kami. Inilah hidup kami ya Tuhan, yang tidak bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Semuanya terang benderang di hadapan Tuhan. Engkau tahu sisi gelap kami, Engkau tahu persis kegagalan kami, Engkau sangat tahu akan kelemahan dan kerapuhan, sisi hidup kami yang sensitif. Tuhan mengerti. Tapi bukan saja Tuhan tahu dan mengerti, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Engkau juga adalah Allah yang peduli, yang tahu persis segala kerapuhan kami. Tapi Tuhan peduli untuk mengangkat kami kembali, tetap mengasihi kami dengan segala keberadaan kami. Dunia mengatakan kami lemah, tapi Yesus mengatakan, Engkau aku cintai. Dunia mengatakan kami gagal, tapi Yesus Kristus mengatakan engkau tetap aku cintai. Engkau bagian dari hidupku. Dunia menghakimi kami, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap memeluk kami dan merengkuh kami dengan kehangatan cinta kasih-Mu. Dunia mengolok-olok, mencibir hidup kami yang papa dan nestapa. Tapi Yesus Kristus mengangkat kami, memeluk kami dengan erat, bahkan mendekap kami dengan cinta yang sangat dalam. Dan kami mau hidup di dalam cinta itu. Karena cinta itu yang menyadarkan kami betapa istimewanya kami. Cinta itu menyadarkan, membuka hati kami betapa berharganya hidup kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan cinta itu. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami. Kami mau bawa hidup ini sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Hidup kami persembahkan kepada Tuhan yang telah menghidupkan hidup kami. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan tetap memandang kami sebagai pribadi yang istimewa. Dan kami ingin melakukan hal yang istimewa yang Tuhan kehendaki. Rahmati perempuan-perempuan yang hadir malam hari ini. Berkati mereka dan tetap cintai dan kasih mereka. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mempersembahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat refrennya sekali lagi. Kami masyurkan, kami puji dengan sukacita.
Tuhan Yesus memberkati perempuan-perempuan istimewa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk. Puji Tuhan.